Kembali lagi di Ngalcio, ngobrolin Calcio, podcast yang tidak terlalu populer. Bentar lagi populer lah, dibantu sama teman-teman jadi populer. Tapi serial lagi seru-serunya nih. Iya. Udah masuk ke Giornata 31 ya. Serunya sih kalau ngomongin peringkat 2 ke bawah ya. Iya. Satu mah udah sulit. Karena Inter 11 kali menang ya. Iya, Turut-turut unggul 11 poin. unggul 11 poin dari peringkat 2. Dan ya sepertinya akhir bulan Ramadan ada yang buka puasa gelar ya. Iya akhirnya. Bisa jadi ya. Aha. Oke, kita mau baca ini dulu beberapa statistik sampai Giornata 30 ya. Top skor masih Mang CR, Ronaldo. Disusul Lukaku, Luis Muriel dan Nuan Kosimi. Berapa gue? Total Ronaldo. Ronaldo 25, Lukaku 21, Muriel 18, Simi 16. Oke. Top 5 nomor 5-nya. Lautaro, Vlahovic, Ibra sama Insigne itu sama semua. 15 skor. Simi bisa di atas mereka semua ya. Krotonenya padahal nggak jelas ya. Atau nih penalti 0 tapi. Iya. kalah tapi 4-3 kalahnya gitu loh. Kita mengenang selain sebelum Simi kan Nuanko cuman Kano ya. Iya. Oh iya. Tapi posturnya sama, kurus, tinggi kurus gitu. Tinggi kurus. Mana ini rambutnya nggak gimbal. Kalau dipanjangin Mungkin ya kalau dipanjangin gimbal-gimbal juga. Nah, dan timnya Simi ini bakal main pertama. Iya betul. Lawan Udinese. Lawan Udinese. Ini Serie A by the way jamnya lagi bersahabat nih hari ini dan besok ya. Kemungkinan Maju lagi kan. iya kita bisa nonton semua habis terawih kali ya. Jam 8 soalnya mulai main. Cuman nggak tahu dah ada yang nonton sih Crotone Udinese. Iya. Malam ini Main minggu Crotone Udinese. prime time-nya. Iya ini Kalau di Indonesia melawan Ikatan Cinta. main event ini. Oke, kita Tapi lihat. kemarin habis kalah dramatis ya. Iya. Iya, sayang banget. Iya spesial luar Iya. biasa. Mantap nih. Perjuangan rakyat tidak pernah sia-sia. Bu. Sial. Males gue ngadepinnya udah. Ada yang nge-tweet kemarin akun Bundesliga kalau nggak salah. Ngomong apa? Dia gila ini pertandingan 89 masih kalah 2-1 kan Spezia. 90 golin 92 menang. Sadis. Udah jadi hari-hari sekarang Spezia. Ya, kan sehat Just lah. another day lah kalau comeback gini udah banyak kan Mas. Iya. Nggak kalah sama MU ya berarti ya. Spesial waktu itu. Spesialis comeback ya. Kok ini laporan meja UKS nggak ada ya? Indonesia kemarin kalah ya. Udinese kalah lawan siapa sih kemarin tuh? Udinese kalah sama Torino. Torino ya. Iya. Terus Ya, terus line up-nya seperti biasa masih dipimpin belakang Lekordas. Dan depan bisa ada Simi dan Ounas. Ini duet yang makin bagus ya di Crotone. Iya. Ounas Gue jadi mau juga nih. sama Mesias juga jadi rada mundur ya Mas malah sekarang. Heeh. Posisinya sedikit lebih mundur, terus Ada Zanelato kan paling di situ. Zanelat. Oh iya iya. Si Ben Ali gitu kan yang tengahnya. Tapi kayaknya nggak ada di line up, kemungkinan cedera atau gimana apa masalah taktik kita nggak tahu. Terus sedangkan dari Udinese masih mengandalkan Rodrigo De Paul dan Lorente. Paul diandalin di semua ini deh, semua lini kayaknya. Iya kayaknya nggak ketolong gitu loh yang lainnya. Paling cuman si Torgay Arslan. Wah. Si jelas mainnya kasar anjir. Ya emang kayak gitu. Butuh pemain kayak gitu sebenarnya. Satu tim tuh minimal satu orang aja. Sama Kevin Bonifazi ya paling baik. Back Bonifazi. Iya. Harry Maguire Italia. Tampangnya doang. Oh tampaknya gue kira lawaknya aja. Tapi kalau dia di Inggris bisa jadi loh. Bisa jadi. Cuman kalau yang itu 80 juta euro. parah sih itu. Ya kalau dilihat dari kedua tim kemarin kalah dua-duanya ya. Cuman Crotone lebih sakit sih kalahnya. Iya. Kalah karena udah sempet unggul 2-1 akhirnya kena comeback sama tim rakyat itu luar biasa Spezia. Sedikit trivia. Ya, gimana? Spezia adalah pendatang baru Serie A dengan poin terbanyak sampai Giornata 30. Wih. Sing luar biasa. Menyamai rekor Chievo 2001-2002 ya Mas ya? Vincenzo Italiano kayaknya cukup menjanjikan ya. Nah, bagi ini pelatih ya. bisa jadi musim depan dia pindah juga kali. Ini biasanya kayak gini nih, Roma nih. Dia lu tahu ini kan berapa Korea Vincenzo? Vincenzo Italiano itu. Wah, nama Itali nggak jelas. Itu apa? Itu lagi viral Biasanya ya. gitu kan nggak kalau pelatih yang habis nanganin tim promosi pindah ke tim gede. Roma. Terus
Enggak, tim gedenya nggak sabaran pecat lagi, Iya. balik lagi ke papan tengah lagi. Nyari nggak balik lagi. Gitu. Paling kalau emang pindah Roma nih gue yakin. Roma demen yang kayak gini-gini biasanya. Iya bisa, tapi mendingan kayak pindah ke Sassuolo dulu ya. kayak Solo gitu. bolonya gitu ya. Iya. Iya, boleh. Nah, Jadi ke Madrid. buset. Zidane langsung dipecat demi Vincenzo Italiano karena namanya keren katanya gitu. Lahirnya di Jerman padahal. Iya. Namanya. Jadi kalau prediksi gimana Bang Isan? Gua dulu dong. Ini draw ini. Susah men. Susah. Ini gua harap sih banyak kejutan-kejutan ya. Seperti yang kita bahas pertandingan-pertandingan kayak gini kan suka kasih Aneh ya, suka aneh udah. bener nggak usah ketebak Nggak jelas. 4-1 lah. Buset. Menang Crotone. Wow, Mas Adit. Gue juga lebih ke Crotone sih. Kemarin dia kalah karena Kasian dia. Iya, apa saja sih kalau bilang kemarin kalah. Oke, terus Sampdoria Verona. wah ini bakalan awal kayaknya. Pasti. Alon. Dua-duanya yang nyerang siapa nih ini? Bingung nih main tunggu-tungguan jangan-jangan nih. Ya masih ada kalau di Hellas Verona masih mau nggak mau mengandalkan Lasagna, Zaccagni, Barak, dan sedangkan di Sampdoria masih Gagliardini sekarang lagi Gagliardini siapa? Gabbiadini lagi jadi sering main ya gue perhatiin ya. Iya. Sama Quagliarella sebenarnya itu sih masih cedera ya si Torregrossa. Torregrossa, iya. Masih cedera sih jadi kayaknya rada tumpul memang kemarin Sampdoria sendiri itu kalah ya. Sampdoria kalah lawan siapa sih kemarin tuh? Coba kita cek Sampdoria. Napoli kalah dong. Napoli. Oh iya, kalau di kandang sendiri malah kalah sama Napoli. Pekan lalu sih kayak gak ada kejutan gitu, tim-tim gede pada menang. Gak ada kejutan. Pekan ini apa kejutan gak nih kira-kira nih? Nih kalau pertandingan kayak gini nih susah ditebak nih. Siapapun yang menang sih nggak kejutan sebenarnya. Karena di hari ini ya, karena hari ini ada. Tapi Sampdoria Damsgaard kan ya? Oh itu bagus tuh ya. Tapi di Inter juga sama Juve gitu-gitu. Sama IPL juga ada yang Inter ya maksudnya. Iya. Belum tahu siapa. Ya kalau dilihat dari gaya main kayak gini, ini Sampdoria yang ambil. Asik. Menang Sampdoria. Karena dia biasanya gitu siklusnya kalah menang. Kalah menang Ranieri lah. Sadit. Itu kemarin Verona juga kalah dramatis juga ya. Sama Lazio ya. Di menit-menit akhir Akhir. golnya. Oh iya, Caicedo ya. Oh, yang golin SMS yang golin. Oh, minum SMS ya. Emang kayak sudah menyulitkan ya. Caicedo golin tapi di itu kan? Dianulir ya. Dianulir kalau Ya, gua rasa sih Verona bakalan nembus nih. Tapi ya susah lah buat ngalahin Sampdoria lah. Di kandangnya dia. Seri lah gua bilang. Iya, gue juga menang Hellas deh. Waduh. Gampang banget lo milihnya. Gak ada prediksi-prediksinya deh. Hellas deh. Oke. Masanya golin. Asik. Sama Jamie Vardy ke Italia katanya. Anjir, gue denger bahasa itu ya. Oke. Lanjut. Sassuolo Fiorentina. Aduh, Jongo. Fiorentina siap ya. Itu juga kemarin Fiorentina ini ya. Kalah. Tipis Tipis. sama Atalanta. Tapi memang udah nggak comeback juga sih. Iya. 2-0, 2-1, 2 sama. Kan gue nebak Vlahovic. Ya golin ya. Nyaris. Nyaris ya lah. Nyaris. Gue megang Atalanta menang kan. Walaupun tegang gue aja. Nyaris kalah. Zapata ya golin 2. Akhirnya golin lagi nih deh dari kemarin kayaknya kan sempet rada seret dikit Iya. ya. Langsung golin 2 dan golnya keren. Sekarang lawan Sekarang lawan Fiorentina lawan Sassuolo deh. Sassuolo sendiri kemarin menang lawan Benevento, juga dramatis sih. Iya kan? Nggak dramatis maksudnya nggak menit akhir ya, maksudnya golnya Nggak itu ada yang- unggul ya itu hitungannya. Federico Barba. Tapi ini seru loh pertandingan. Seru. Ini pertandingan pertama di bulan suci Ramadan. Iya. Seru loh ini. Benevento Sassuolo. Kalah ya pasti kok. Orang nemenin sahur tuh Liga Champions. Ini Serie A. Benevento Sassuolo. Ingat gua pas sahur. Ingat UCL aja gua kemarin nggak ingat, tiba-tiba gua udah main lagi nih Madrid. Makanya bener kata Allah ini untuk panggilan-panggilan Iya iya. jiwa-jiwa yang terpanggil. Keras. Ini jam berapa mainnya? Jam Jam 11. 11 ini. Nah yang tadi 2 pertandingan sebelumnya itu sama-sama jam 8 ya. Tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Dan kalau lihat dari line up masih mengandalkan Raspadori di depan ya. Karena Ini banyak yang Caputo masih, absen. iya, Caputo masih belum bisa main kelihatannya. Tapi nggak tahu sih. Berardi juga ya. Ya, jadi Traore, Juricic, Boga dan Raspadori. Boga mainnya bagus banget kemarin lawan Benevento tuh. Itu asis dia kan, maksudnya jadi on goal itu.
kelakuan dia lah. Iya, kelakuan kalau dia. lagi bagus banget emang. Iya. Ya dia salah satu inverted winger yang sebenarnya dari 2-3 musim lalu tuh bagus, konsisten sebenarnya. Iya. Cuma nggak tahu kenapa nggak dilirik karena Lawan Chelsea dia. mungkin karena klausulnya mahal kali ya dari Chelsea gitu, jadi susah Bisa ditebus jadi. klub lain. Sedangkan dari Fiorentina masih Vlahovic dan Ribery. Siapa lagi? Sebenarnya gue nggak rada bingung gue sama lama-lama sama Fiorentina nih. Kok tengahnya jadi kayak mati gitu mas? Kayak nggak Iya, kontribusi padahal banget gitu. materinya tuh bagus, ada Amrabat, Pulgar, Castrovilli. sama Castrovilli itu. Bonaventura, Iya. Ada ini, Lord Diragi. Borja Valero. Oh Borja Valero, oh iya. Ada Valentin Eserik itu juga sering main tuh sekarang. Iya. Caceres. Bagus materinya. Tinggal belakangnya doang kali ya, memang rada nggak greget gitu. Belakang Cuma masih PJ ada- lama Milenkovic. Iya, PJ Milenkovic aja. Martinez be aja ya. Kiper ya, brewoknya tebel, oke lah. Bagus udah Boski sebenarnya. Dragoski kayak ini Leonardo DiCaprio. Iya, di film The Revenant gitu ya. Ada kata sekarang kan dia. Iya, Dragoski. Mirip keren. Kayak pemain Islandia juga tuh yang pas World Cup. Oh iya. Siapa namanya gue lupa. Ya, prediksi. Mas Adit dulu dah. Sassuolo lah gua. Oh, Soal Mas. berarti gue. Gue kasihan gue Fiorentina aja gue. Gue draw lagi. Susah men. Lagi yakini lagi. Ini mainnya tuh masih Gimana ya? Fiorentina pas diyakini pertama aja nggak jelas, dipecat, masukin Prandelli. Udah kelihatan jelas, jadi ngundurin diri. Masuk lagi nggak jelas lagi. Ya udahlah. Yakini emang orang dalamnya kuat. Oke, next ada Cagliari Parma. Aduh, Oh ini Oh, ini- papan bawah nih. Iya, Sampai duel ini, duel. ini estafet nih kayaknya ya. Dari jam 11 lanjut lagi jam 2. Jatuhnya udah besok. Mungkin hari lah. nih. Ini buat temenin sahur. Buat teman sahur nih pertandingan yang luar Pertandingan biasa. luar biasa. Cagliari lawan Parma. Ya rating paling tinggi nanti di channel TV yang menyiarkan ya. Ini bahkan acara-acara sahur mau di-cut Nah, buat nonton. nanti ini semua acara-acara yang ada artis ternama di-cut demi Cagliari Parma. Demi lihat Pavoletti ya anjir. Ada Nainggolan, Pavoletti. Sebenarnya Cagliari materinya bagus. Rico Giannis juga sebenarnya bagus itu. Sama Parma juga Iya. lumayan gitu. Bonjak di Aversa ya. Tapi Parma memang kalau dibandingin Cagliari masih di bawah Cagliari secara materi pemain ya Materi. sebenarnya. Cuman nggak ngerti gua. Dua-duanya juga rada-rada. Kemarin Cagliari lawan Inter ya. Iya kalah. Itu sengit juga sebenarnya, Iya, lumayan bisa. Susah lah Inter golin itu. Itu kipernya penggantinya si Cranio tuh. Bagus tuh, bagus tuh. Banjir. Vigorio bagus tuh. Padahal debut ya? Iya debut dia di Serie A. Berapa Vicario. ngegagalin peluangnya Inter tuh bagus tuh. Biasa gitu mas, kalau kiper muda main dadakan itu tuh jago. Tapi kalau disuruh main 2-3 pertandingan, amsyong biasanya. Karena dia kan udah lama cadangan. Iya, jadi kayak Kayaknya all out lah. all out. yang kiper tuh yang dari muda main bagus sampai konsisten Buffon sama Donnarumma berarti ya. Ya dua itu sih masih yang konsisten. Ya banyak yang tenggelam gitu saja. Perin. Dari zamannya Suve. Iya, semuanya kayak apa kiper muda bagus terus hilang atau kiper yang mudanya biasa aja terus pas udah tua justru jago kayak Kayak Mirante lumayan. Mirante, iya kayak gitu-gitu. Oke, sedangkan di Parma, nah Parma ini punya Zirkzee, punya Pele, punya Gervinho, sama Mari ya. Denisman. Denisman. Salah baca gue. Jadi Makanya gue lagi bingung ya Denisman. Sama satu lagi. Siapa yang Valentin Mihai. iya. Mihaila, ya itu tuh. Itu nggak ada nih di line up kemungkinan nggak tahu. Ada kayaknya. Tengahnya memang rada-rada nggak jelas nih ada artis Indonesia ya Brukman, Kuchka, sama Ada Hernani Jasmine kan? Kurtic. Hernani mungkin nggak main kali ya. Hernani nggak tahu deh gue ya. Terus Pezzella, Busi ya. Dia juga nggak jelek-jelek banget. Iya nggak jelek. Kemarin waktu lawan Milan sebenarnya Parma cukup ini menggulingkan lah. Pas lagi Milan 10 orang. Ya pas udah 10 terus. orang. Tapi Hernani malah kecolongan malah di menit akhir. Iya. Biasalah kalau udah, apalagi kemarin main di kandang Parma kan, jadi mereka ngotot nyari gol. Sedangkan di Cagliari kayaknya masih Vicario ya, yang bakal ngisi terus. Kayaknya ini masih bisa dibilang nyaris full tim ya. Rugani sama Godin loh padahal di belakang. Cuman sayapnya siapa? Orsol Si itu Nandes kan. bukan Nandes, si Sotil. Sotil ya. Belum main. Ya Sotil belum main. Ya masih Nandes nih
cukup bisa Rasvan versatile juga nih di mana-mana. Marin itu juga lumayan sebenarnya. Iya. Marin 9 bolan itu kan bagus-bagus. Joao Pedro. Ya, tinggal backnya aja nih Rugani, Godin, ya kan, Carboni. Tapi dia kayak ini aja mas, striker cuman buat mantul-mantul doang si Pavoletti ya. Iya. Nggak yang nusuk gitu. Cuma kalian hampir golin dia pas lawan Inter. Iya. Sebenarnya kalau dimainin di PS enak nih tim kayak Cagliari. Nah, Bagus sih. kemarin gue kan sempat bikin kayak tweet gitu kan, isinya dari 5 tim papan bawah kan termasuk Cagliari, Parma. Itu banyak yang nyebutin soal Joao Pedro katanya. Oh, Kalau iya. misalnya 5 tim itu di klub idola lu siapa yang lu mau lah pemainnya gitu kan intinya. Iya. Banyak yang nyebut Joao Pedro. Emang gimana Mas Arit, menurut Mas Arit Joao Pedro Iya cukup. sejauh ini? Underrated sih dia. Dia kan dari musim lalu tuh udah bikin golnya tuh belasan. Konsisten dia sebenarnya yang di Cagliari. Musim ini berapa gol sih dia? Masih kita? Belum nggak masuk top score ya dia? Oh udah Ya, belasan. udah di atas 10 lah. Di atas 10 kan dia. Pokoknya Joao Pedro udah 13 gol. iya. Cukup menarik. Umurnya 20 berapa sih? Kayaknya belum terlalu tua juga. 28, 29 kayaknya. Masih bisa lah ya pindah ke tim yang Masih bisa sebenarnya. Kelahiran 92, 29. oh ya masih bisa lah tim-tim gede mah. Jadi prediksi gimana? Nih gue Cagliari lah, harus menang Cagliari. Iya, sama gue juga Cagliari sih. Gua kalau Parma gua. Udah gampang aja. Kasihin dia. Oke, buat para fans Milan mainnya nyaman nih setengah 6 ngabuburit. Ya. Iya. Besok ya Ini maksudnya. bisa bikin pahala puasa berkurang kan? Iya nih, nonton bola malahan. Jadi penghujung mas. Iya Oh iya, setengah 6. ujung ya. Udah mau buka. Udah mau buka nih Milan Genoa. Ini mungkin kalau misalnya kesel menit pertama ditahan dulu. Tahan dulu. Pas ajan baru teriak. Goblok Samu. Tahan dulu ya. Sabar nih Samu. Bunuh diri ya Samu. Bunuh diri terus kartu kuning 2 kali gitu misalkan menit 30 gitu kan. Gue sih tahan dulu. Habis buka baru dah. Bisa nggak terawih urusannya. Acara bukber ditunda dulu deh. Tunda dulu nih demi Samu gitu lihat. Iya. Ya di meja UKS masih ada Calabria dan Ibra masih suspend Iya, Ibra suspend. karena kartu merah yang kemarin cukup kontroversial. Nggak tahu sih sebenarnya apa dialognya dia sama si Maresca itu. Iya. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada info. Nggak ada ini sih. Nggak jelas. Kan kita nonton TV juga nggak kedengeran dia ngomong apa. Atau kartu merah Ibra itu juga yang kayak bingung. Kata gue udah rumah tuh mau kontraknya karena Samu. Dibujuk sama Samu. Nyambung aja si Samu kayak penting banget pengaruhnya bikin Donnarumma tapi Ya kan nyaman di tim kan. Karena lucu orangnya ya. Asik. oh ya Asik. terangkat lah ya dia. Oke. Sedangkan di Genoa Zappa Costa, Pellegrini dan Criscito suspend. Genoa sendiri kemarin kalah ya sama Juve ya 3-1. Itu kasihan tuh si Genoa. Salah lagi. Udah gak habis pergantian pemain, ada yang cedera pemain. Iya, sedih. Sama Costa kalau nggak salah cedera. Ah, Pas pelatihnya udah ganti, kan sebenarnya 5, cuman kan 2 kali. Maksudnya satu kali pergantian tuh 2 pemain kan. Baru menit 70-an tuh udah dihabisin tuh. Sama pelatih Genoa cedera. Terpaksa main. Kadang-kadang salah prediksi. Jadi sebenarnya kalau masukin pemain cadangan, substitut yang bagus tuh pelatih Pirlo sebenarnya. Pirlo bener. Tepat aja gitu dia. Lumayan lah gitu. Oke. Kebetulan bahas Pirlo, jadi prediksi gimana ya? Gue sih Milan lah ini bisa ngambil. Iya Milan tapi susah payah nih gue. Ya nggak ada Ibra. Tapi ini nggak ada Ibra, justru gue penasaran mas. Kayak waktu pas Ibra kena cedera lama, itu Milan nggak ada Ibra tuh lebih lepas mainnya sebenarnya. Lebih Iya, nggak kelihatan, nggak ketergantungan, lebih fluid gitu lah mainnya. Jadi gue malah pengen banget nonton yang ini sih. Milan. Sama yang dimainin Leo sama Mandzukic di depan. Leo Mandzukic udah bisa main. Udah dua-duanya bisa Bisa main. main. Enggak lah, mendingan Leo aja sih. Enggak, bukannya apa? Karena Mandzukic Nggak. tipikalnya sama kayak Ibra. Iya, Maksudnya iya. jadinya nanti malah ke dia. Paling Mandzukic di babak kedua kali ya. Memberatkan tempo lah secara kasar ya memang. Kayaknya kalau lagi ngejar gol paling baru Mandzukic mainin. Itu juga jadi striker sendiri aja di depan aja. Gimana Mas Iksan? Genoa lumayan. Ya dia tuh termasuk yang trennya agak bagus ya semuanya. Sebenarnya lumayan ya. Ballardini. Nah gue tuh penasaran nih Milan ada yang aneh-aneh lagi nih biasanya. Jelas. Eksperimen atau apa. Ada nggak ada angin gede-gedean kartu merah lah. Iya, suka. Iya suka gitu. Nah lawan Genoa ini ya nggak bisa disepelein juga. Berat sih. Pasalnya tuh gol-gol Genoa nih hampir beberapa skema yang nggak bisa diduga gitu. Kayak kemarin Juve kan ibaratnya nguasain pertandingan, terus giliran dapat corner
langsung kebobolan sama si Genoa. Makanya kesalahan kecil nih bahaya. Ya. Iya udah gitu si Scamacca kan katanya diincar Milan ya. Ini bisa jadi buat ngebuktiin juga dia. Bisa. Scamacca. Tapi kalau saingannya yang Inter Juve males juga Juve larinya. Ya udahlah. Jadi kurang lebih kita Milan Genoa. Sip. Oke, next. Nah, ini Grande Grande Partita. Partita nih Atalanta Juve. Nah, ini nih Ini berat nih. seri. Tapi gue bilang berat buat Juve nih. Ya, Iya. Atalanta tuh lagi Ngeri. Iya. Udah gak ada beban juga. Iya, sama-sama gak ada beban. Sama-sama gak ada Ini beban. bakal ketemu di Copa juga final. Final, Iya. pemanasan nih. Gimana? di kandang Atalanta ini, aduh gue kalau kayak gini karena megang Atalanta ntar ambles. Suka nggak jelas, males juga nih. Enggak, gue tau lu pokoknya sering kan. Pengen saya. Nggak, tapi kalau dilihat dari materi pemain ini bisa jadi ini sebenarnya Atalanta juga nggak banyak yang cedera ya, Hateboer doang masih belum sembuh sama Romero suspend, tapi kalau back kan masih ada siapa aja sih, Jim City, Toloi, Caldera main gitu kan. Dan Juve. Nah, Juve masih Bernardeschi kena COVID, sebelum itu ya cuman Bernardeschi ya absen dan Bonucci udah sembuh ya? kelihatan sih udah ya. Dan Bernardeschi juga nggak tahu. Akhir-akhir ini main bagus deh. Lumayan gitu loh, setidaknya lah. Walaupun banyak yang ngebully. Masalahnya nih udah ada di bala. Itu dia PR sih itu. Jadi bikin susah. Atalanta sih bakal main ngepres gila-gilaan. Yakin gua kalau lawan tim gede. Kayak waktu lawan Milan aja lah, dihancurin itu Milan. Nah ini kemungkinan Juve bisa jadi kayak gitu juga. Cuman faktor di Juve di depan itu menurut gue punya pemain yang speednya kenceng-kenceng. Biasa, Ronaldo, Kulusevski ini bisa jadi counternya tuh bisa ngeri. Iya. Bisa jadi Juve menangnya menang bisa karena main counter, main cantik sih. Urusan cepat juga Morata cepet ya. Morata lari kenceng juga nih. Jadi depannya Juve tuh trio 4 pemainnya itu ngebut-ngebut gitu loh. Jadi Morata tuh yang penting temannya ngedeketin aja pasti lari. Iya. Jangan liatin lari. Gue prediksinya gini nih, kalau Atalanta main nyerang tapi Juve defense-nya bagus, ya Juve menang. Tapi kalau Juve defense-nya ancur-ancuran, waduh ancur-ancuran itu ya Bisa dimakan ya. dari makan lah ini. Atalanta bisa ngambil. Ya susah nih. Tapi ini kemarin Atalanta ada ini masalah apa sih? Doping apa sih? Gasperini ya, gue sempat baca itu. Berarti nggak didampingin Makanya bukan, gue nggak tahu deh tuh. Gue sempat baca ininya doang sih, kayak judulnya doang, tapi belum lihat isinya gitu. Gue baca isinya cuman karena bahasa Italia dan gue Google Translate ke Inggris jadinya rada ngaco gitu loh. Gue sih masih berasumsi ya, jadi katanya nggak Gasperini doang katanya. Sama staffnya kalau nggak salah ya, staff pelatihnya. Pemainnya juga katanya ada nggak ya? Kalau pemain gue Nggak tahu deh. maksudnya dia ngapain dia doping? Orang dia juga kagak main di lapangan. Sebenarnya bisa gini. Pelatih doping. Ngapain? Ngapain juga gitu kalau pemain yang doping beda kasusnya ini pelatih main juga kagak. Biar gak ngantuk cuy. Ngopi aja ngopi. Malam nonton. Tubrukers. Rating deng. Iya pelatih deh biar debar sekalian ya. Jadi ini gimana prediksi Mas Adit? Gue sih kayak Wah, Atalanta sih, Atalanta. berharap seri gue sebenarnya. Mas Adit, Mas Iksan? Gue kalau Juve bisa nahan sampai the weekend lah ya. Weston McKennie sama Dybala masuk. Kadang-kadang kan Pirlo gitu ya. Buat bikin back capek tuh Morata aja dulu sama Kulusevski, Chiesa. Ntar buat killingnya, buat ngebunuh menyelesaikan pertandingannya baru masukin Dybala, McKennie. McKennie juga udah 5 gol ya? 5, iya. Bagus juga nih dia nih formanya. Gue Juve ya, oke sip. Terus next ada Bolonya Spezia. Ini juga jam berapa ini mainnya sama ya? Jam 8 juga tapi ini udah masuk besok ya. Nah, bro, itu masih nyala sih? Kok merahnya nggak ada? Masih. Lanjut. Terus nanya gue udah pasti Spezia. Iya, pasti Spezia nih. Ya ini Spezia kemarin heroik banget sih menangnya. Jadi kayaknya semangatnya Masih ada lah ya sisa. Tapi kan setiap pertandingan adalah final buat Spezia. iya benar. Kayaknya dia ngerasa dirinya gue bakal degradasi aja pokoknya tahun ini. Jadi mainnya gila gitu. Nah kalau di meja injury ada Hiki, Santander, Medel, dan Tomiyasu ya dari Bolonya masih banyak pemain intinya. Terus dari Spezia cuma 2. Ramos nih tapi bukan Sergio ya. Ramos sama Saponara nih masih belum main-main. Apa? Ankle ya berat. Ya Biasa Spezia gitu mas. iya. Terau ini menurut gua. Bolonya Mihailovic bagus bertahan. Enggak nih, bolanya tuh
setupnya bagus. Tapi finishingnya aneh. Iya. Kayak kemarin nonton lawan Roma, dia bikin peluang banyak. Pas depan gawang jelas semua. Lazio si strikernya lagi. Iya bener. Masih ada Aitor. Enggak, Bolonya tuh salah satu tim yang ngepres loh di Serie A. Iya, bener. Ngepres banget. Dan sebenarnya materinya juga lumayan. Kan? Di tengahnya tuh si Soriano, Svanberg sama si satu lagi siapa Nicolas Dominguez ya itu. Iya. Itu tiga itu bagus banget tuh gue bilang. Terus back sayapnya biasanya Aaron Hickey ya, tapi belakangan yang dimainin tuh si siapa tuh? Silvestri. Iya. Masih cedera deh. Depannya masih Di depan tapi masih ada ini juga, ada Musa Baro. Musa Baro, juga. Iya. Orsolini. Orsolini. Nah, Orsolini mana sih? Nah, Main ya? Cuman Orsolini ya gitu lah kalau gue bilang, gue udah di tahap kesimpulan Orsolini tuh ya segitu aja sih kalau gue bilang. Mentok ya, mentok aja. Dulu menjanjikan kan untuk masih mudanya, tapi ya udahlah paling segitu doang gitu. Jadi gue draw ini. Gue sih Bolonya sih sebenarnya. oke. Spezia Indo. Kita lihat ya Spezia Indo. Udah makin naik nih ininya ya. Kita gak usah muluk-muluk lah. Butuh 8 poin lagi cukup lah. Aman ya. Buat bertahan. Next ada Lazio Benevento. Wah ini Derby Inzaghi ya. Derby Inzaghi lagi ketemu ya. Yang pertandingan pertama itu itu imbang ya. Berarti Benevento nggak bisa diremehin sebenarnya. Nggak bisa sebenarnya kuat gitu loh. Imbangnya juga ada gol ya, bukannya 0-0 atau sama, bisa nggolin loh Benevento. Ngebalas golnya Immobile itu Sciattarella, Pasquale Sciattarella. Pas yang head to head yang pertama ya itu di tahun 2020. Dan sekarang mainnya di kandang Lazio. Iya. Sedangkan Lazio masih belum ada Lucas Leiva, Felipe dan Caicedo-nya suspend, Bung. Jawaban lu nih gimana? Sedangkan di Benevento cuman si suspend si itu ya. Tahu baca gimana? Tuya ya. Dan yang lainnya full team, ya full team banget kayaknya Benevento ya. Benevento tuh rollingnya lumayan bagus sih. Yang makin bagus itu gue lihat mainnya si backnya itu si Kamil Glik Kamil Glik sama senior. Adolfo Guys. Oke. Baik. Kayaknya musim depan bisa pindah nih dia nih. Kalau istilahnya sampai akhir musim ini konsisten ini. Benevento tuh kayak tim ini gue bilang, kayak tim di kalau di sekolah tuh tim class meeting tuh yang jago 1, 2 gitu, lain lengkap gitu. Iya ya, tim kelas meeting aja. Main pemain cabutan aja cabutan. Ya kalau ini gue lama-lama jujur ngeliat Lazio main rada boring ya sebenarnya. Karena kayak kelihatan banget nyari aman aja gitu mainnya. Nggak menunjukkan sepak bola. Tapi sejauh ini menang terus sih dia, tadinya ketinggalan jauh kan poinnya. Ya tapi Udah mulai tipis-tipis ketat gitu loh nih. mas, menangnya Mulai ketat. 1-0. Iya. Sebelumnya 2-1. Sebenarnya sih secara mental Lazio bagus sih. Karena di era kejayaan Juve ini cukup nyuri-nyuri gelar kan Lazio. Tapi ya pemainnya mungkin cukup kalau maksudnya kualitasnya bagus tapi kayaknya harus dinaikin gajinya gitu semua. Iya bisa jadi. Ya, cuma Udah gimana lulus. kasus yang buat katanya gajinya buat beli pesawat gimana? Bener apa nggak sih itu? Masih belum jelas lah. Ya, itu Keren. sana lah. Oke, prediksi gua ini Lazio menang kayaknya. Ya gue juga Lazio lah ini. Waduh. Jadi saatnya mengeluarkan sihir ya Benevento untuk mengalahkan Yang Milan. lainnya bisa ngalahin Juve gitu. Atau ya Iya sih. adanya nggak enak gitu mengalahkannya. Iya bang, sorry bang. Ya bang. Menang lah. yang lebih butuh kemenangan. Nah, bang ya. Iya. Nah, ya lah kayak gitu. Gua masih aman posisi di Lazio. Oke, next. Ada Torino Roma. Aduh. Aduh ini juga. Man Roma kalau lawan tim-tim bawah menang. Jadi gue pede menang Roma ini. Apalagi Roma, kemarin sempat UEL lolos ya, seri lawan Ajax walaupun kejebolan dulu. Mainnya kacau. Mainnya ngaco ya, akhirnya diselamatin Dzeko kan ya. Dzeko. Kalau si itu yang golin Tagliafico ya Ajax. Bukan si ini yang Broby. Ya bro. Oh iya Broby sorry. Itu gol keren. Dan Ajax semua set pertandingan banget. Ya memang Ajax kayak gitu. Iya. Masih Erik ten Hag mah masih kayak gitu. Maksudnya Roma tuh masih ngandelin sayap kiri mereka. Kemarin dari golnya dari Calafiori. Kebiasaannya gue lihat tim-tim yang Italia yang main di UCL kalau udah menang di leg 1 tuh mainnya kendor di leg 2. Mau di kandang mana kayak gitu, mau di kandang sendiri juga nggak nyerang. Nggak ada inisiatif yang banyak buat nyerang gitu loh. Jadi kayak udah prediksi Roma lah gue. Baca di juri banyak loh. Banyak emang Roma.
Kemarin Roma hampir loh, Fonseca hampir menurunkan Davide Santon, saya nggak jadi sama Pastore. Itu pemain gaji mahal loh padahal. Iya. Santon mahal ya? Santon lumayan, lah Pastore pasti. Pastore ya. Pastore mahal. Santon nih Pastore gue aja sampai nggak ngaruh dia masih di Roma. Iya. banyak pemain-pemain yang nggak lu tebak masih ada di Roma. Iya, ajaib ya Toto timbul. Yesus, Juan Jesus, Davide Santon. Fazio. Enggak, Pastore men, sumpah Pastore hampir nggak pernah lihat di line up, sumpah nggak bohong. Pastore kebanyakan main inian drama Turki. Wah, ini dramatur kita. Gimana kalau Mas Adit? Gue Torino gue. Ya, Smaldini masih bermain. Seri lah ini, karena Torino lagi bagus sebenarnya sih. Walaupun Roma biasanya menang ya lawan tim-tim kayak gini. Kalau di head to headnya ya menang Roma 3-1 yang pertama gulung. Ya ini masih pelatihnya masih Giampolo ya kalau nggak salah atau udah Ya udah ganti? masih Giampolo. Kalau Roma tuh kesimpulannya di beberapa 70 menit lah. Kalau Fiorentina kan habis di 70 ya. Sama sebenarnya Roma juga pada Gitu. Jadi lu gimana Torino? Tan. Torino gue, semuanya Zaza. Zaza Miharza. Oke, pertandingan terakhir penutup Grande Partita juga ini. Nah ini baru nih. Ini baru nih. Sahur yang paling seru. Pas nih Napoli Inter. Waduh. Napoli kemarin menang. Napoli menang. Ya, yang Lagi gue bagus Napoli. Cuman kemarin kalah sama Juve aja dia. Cuman masih naik turun. Jadi gue masih lihat Inter nih konsisten, ngeri banget ini Inter beneran. Inter Tapi tanpa jadi- Vidal sama Kolarov sih penting ya kayaknya. Vidal sih yang sebenarnya lumayan. Tapi sekarang udah Sensi udah main lagi ya. Sensi sama Eriksen sama Brozovic tuh tengahnya udah. Kemarin kan Barella suspend kan. Iya. Dan rotasinya juga bagus ya, Conte rata gitu, semua pada dapat main lah, maksudnya waktu yang cukup ya Sanchez dapat. Yang gue lihat sih Dan number 5 dapat. Inter tuh Conte udah kayak ini banget, udah hafal banget. Udah hafalan kan. Iya kan? Di menit berapa waktunya Ini masukin Hakimi di menit Ganti berapa. Darmian gitu kan. Ketebak. Terus lawan siapa harus nurunin main ini udah ini banget. Ya terkonsep sebenarnya ya banget. makanya kan rigid banget ya Conte ya, textbook gitu loh. Tapi memang masih susah dikalahin. Iya, tetap susah kalahin. Kalau selama masih ada Lukaku, itu Sama- ancaman gol tuh masih sama belakangnya selama De Vrij, De Vrij, Skriniar. Skriniar sama Bastoni nggak cedera sih menurut gua susah sih. Selama tim lawan bisa ngematiin Barella sama Lukaku, kemungkinan besar bisa menang. Atau minimal draw gitu. Tapi kalau dua itu nggak bisa ditahan gitu ya, sulit nih. Ini misalnya Napoli. Nah Napoli ini suka tahu-tahu jago gitu. Iya, Napoli gitu. Napoli tergantung lawannya kan. Iya makanya Gattuso dan pemain yang kayak lu bilang San, gue setuju tuh yang waktu beberapa minggu lalu bilang kayak pemain Napoli itu bener-bener ini banget sama Gattuso ya. Iya. Luar biasa spiritnya. Jadi ya feeling gue ini Inter menang tipis tapi. Lozano suspend ya. Gulam sama Ospina nggak main. Jadi kipernya siapa nih? Alex Meret. Alex Meret ya. Nah dia lapis kiper utama sama lapis dua beda jauh kualitasnya. Iya. Siang. Jadi Iya. Nah ini gue justru ngerasa ini mungkin Inter drop point kali di sini. Soalnya kalau nggak di sini ya kapan lagi dia sih drop point. malah gue takutnya nggak drop poin dia. Sampai habis mulus aja. Soalnya Napoli juga punya ambisi kan. Iya sih. 4 besar gitu. Jadi nggak akan gampang juga buat Inter. Ini salah satu big match yang apa ya kalau buat Inter nih kalau mau dia cepat mastiin juara harus bisa ngalahin Napoli. Tapi ya ini susah sih kalau gue bilang. Seri lah kalau gue bilang. Head to headnya pertandingan pertama menang Inter ya. Lukaku walaupun penalti golnya tapi tetap menang. Ini kalau main di Diego Armando Maradona ya. Tadi disebut. Sekarang banyak ya Madrid jadi Alfredo Di Stefano Stadium. Gue bilang Napoli. Ini maksud gua Napoli ini emang nggak konsisten ya. Tapi dia tuh tim yang bisa ngalahin siapa aja sebenarnya. Bisa, Iya. bisa. Juve aja sempat kalah sama dia. Juve, Milan kalah. Roma nggak usah disebut lah. Ya, sulit itu. Sama Lazio menang nggak sih? Atalanta pun sempat kalah kan Iya, sama sempat Napoli. kalah. Iya, itu pas Atalanta yang ngagetin Toto sama Sampdoria juga kalah kan. 4-1 ini nggak jelas nih. Kata Victor Osimhen beraksi. Dipegang malah kayak gini. Hah? Iya, Osimhen. Nah, kemarin boleh nih? Boleh. Lawan Sampdoria ya, oke lah. Kita lihat aja. Menurut gua belum ikut belum. Musim depan lah Osimhen apa? Oh, udah. Musim ini masih. Udah waktu udah mepet kan. Mau show off kurang. Mas Adit tadi apa Gol ya? seri. Seri.
Kan? Gue Napoli. Gue Inter. 1-0 aja cukup. Politano. Lionel nama depannya sekarang. Ya, udah. Cukup sampai sini aja. Itu maksudnya. Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share videonya. Gila, YouTuber dong kayak gitu. Nanti ada giveaway asik. Kita mau kasih hampers ya. Yang ngasih hadiah Raffi Ahmad tapi Oh, kemarin waktu itu borong roti unyil di Andara. siapa? Katanya pas gue beli di borong sama Raffi Ahmad, gue pengen beli gak dapet. Sebelum puasa sih drama. Kan dia baru beli Hebat ya amalnya. baru beli klub bola. Oh iya. Udah matiin. Lah nggak caw-cawan ya. Udah.